Pertama-tama kami mau menyampaikan sangat berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Yakub Tri. Begitu juga dengan Ibu Linda dan Pak Yo. Kami sangat bersyukur kami boleh diberikan kesempatan pada hari ini. Saya tidak akan lama karena suami terkasih saya yang paling ganteng buat saya ada di sini. Dan ini suami saya namanya Edward Wirawan. Pasti semua udah tahu, ada banyak yang sudah tahu apa perjalanan hidup saya. Yaitu saya divonis kanker pada tahun 2019, 14 Februari, dan sekarang sudah 7 tahun lebih saya masih menjalani kanker yang tidak ada kunjung habisnya. Tetapi itu bukan membuat saya ketakutan. Karena tadi Pak Pendeta Yakub Tri bilang, pengharapan yang menjadi fokus kita. Di dalam perjalanan ini, yang saya belajar banyak adalah kedaulatan Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Tetapi di dalam perjalanan saya yang begitu bertubi-tubi, kanker saya yang terus menyebar kemana-mana, di situ Tuhan berikan, disinilah proses kerohanianmu yang aku berikan. Karena apa? Proses itu disucikan, dimurnikan. Jadi pada saat hari ini saya sangat bersyukur. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya bersyukur karena saya tahu kemana saya akan pergi. Kalaupun saya masih dikasih hidup pada saat ini, saya bersyukur karena ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya cuma bilang banyak hamba-hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, bagaimana saya tahan dengan semua treatment yang terjadi dalam hidup saya. Satu yang saya bilang, saya lihat salib Kristus. Karena kalau saya lihat salib Kristus, penderitaan yang saya alami tidak ada apa-apanya. Dan ketika saya dapat KKR dari Pendeta Stephen Tong, bahwa kematian Kristus memperdamaikan saya dengan Allah Bapa. Kematian Kristus memperdamaikan saya dengan diri saya sendiri. Kematian Kristus memperdamaikan saya dengan orang lain. Kematian Kristus bisa membuat saya memperdamaikan orang lain dengan orang lain. Dan yang terakhir, kematian Kristus membuat saya bisa memperdamaikan orang lain dengan Allah Bapa kita. Berarti yang terakhir, kita harus menginjili dan melayani Tuhan Allah kita sampai kita dipanggil Tuhan. Inilah kesaksian saya akan sampaikan berikutnya untuk suami saya tercinta. Oh ya, Kedengaran suara saya ya? Oke, ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan tadi sudah dengar dari istri saya bagaimana atau apa yang kami hadapi dalam kira-kira kurun waktu 7 tahun terakhir. Tadi dikatakan oleh istri saya bahwa dia menderita kanker stadium keempat. Itu mungkin tadi yang belum diceritakan. Kanker stadium 4 Bapak Ibu itu adalah sebuah kanker yang kalau menurut kata dokter itu terminal. Karena itu kanker paru-paru yang stadium terakhir. Pada saat diketemukan, pada saat didiagnosa oleh dokter, kanker tersebut itu sudah menjalar kemana-mana. Yang terbanyak adalah sudah menjalar ke kepalanya. Di tulang tengkoraknya begitu banyaknya puluhan kanker sampai berbentuk huruf U. Karena begitu banyaknya. Ada di kelenjar limfa, ada di tulang belakang, ada di tulang paha, ada di tulang pinggul, ada di uterus, apa itu? Kandungan, ada di kandungan, ada di juga saya sampai lupa banyak sekali pokoknya. Dan dokter cuma berkatakan
6 bulan waktunya. 1 tahun sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun karena ini terminal. Bahkan dikatakan bukan cuma itu saja, asuransi yang kami punya, asuransi jiwa itu sampai cair. Karena perusahaan asuransi pun tahu hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Bapak Ibu tadi sudah melihat kalau sampai dia masih ada sampai hari ini, itu betul-betul hanya karena kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kesaksian kami bukan karena istri saya bisa bertahan hidup. Kesaksian hari ini persis sekali, dan saya tadi waktu mendengar khotbahnya Pak Pendeta, saya sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa nyambung? Saya baru pertama kali hari ini yang baru pertama kali ketemu sama Pak Yakub, tapi kok message-nya itu persis sama seperti apa yang Pak Yakub tadi ceritakan. Bapak Ibu, apa yang membuat kami bertahan hidup itu karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan itu nanti yang mau saya beritakan kepada Bapak Ibu semua. Dan saya merasa Bapak Ibu, justru hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, itu karena saya bersyukur istri saya menderita seperti itu. Saya bersyukur keluarga kami menderita. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Bukan karena saya minta istri saya itu sakit, bukan. Tapi saya bersyukur ada Tuhan yang menyertai kami. Ada pengharapan itu tadi, pengharapan yang hidup yang beserta kami. Bapak Ibu, tadi belum dikatakan sama istri saya, pada waktu dia juga sakit, itu 7 tahun yang lalu, anak saya yang terakhir, yang paling kecil saat itu berusia 10 tahun. Dan kami tinggal di lantai 27. Tadi belum kami katakan bahwa kami berdua 22 tahun yang terakhir ini kami hidup atau tinggal di Singapura bersama dengan 3 anak saya. Jadi pada waktu tahun 2019 anak saya yang terakhir itu berusia 10 tahun. Dan 3 bulan sampai 4 bulan setelah istri saya didiagnosa, dia mengalami sebuah keadaan di mana dia mengalami depresi berat. Dan dia suicidal, dia pingin bunuh diri. Dan kejadian itu, bunuh dirinya itu maunya tiap hari Bapak Ibu. Hampir setiap hari. Kami tinggal di lantai 27, kami punya 2 balkon. Sering sekali istri saya itu mau loncat dari lantai 27. Anak saya yang terakhir, yang umur 10 tahun itu, dia pernah sekali itu, atau sering sekali tarik-tarikan sama istri saya bilang, "Mama jangan loncat." Bayangkan anak seumur 10 tahun, melihat seorang mama yang begitu mengasihi dia, begitu mengasihi kami satu keluarga yang sangat-sangat dekat. Tetapi saat itu dia tiba-tiba berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kejadian itu kejadian yang hampir boleh dikatakan setiap hari dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Dan itu berulang-ulang. Pernah sekali kita juga lagi makan siang, lagi makan malam, saya lupa, tapi kita cari-cari mama ada di mana. Oh ternyata mungkin ada di toilet. Kita cari toilet, enggak ada juga. Anak saya lari ngelihat itu tempat kunci mobil ditaruh. Dia bilang enggak ada kunci. Mungkin mama sudah ada di bawah. Dari lantai 27 anak saya lari sampai ke bawah ke lantai yang paling ground, dan itu dia mendapati istri saya sedang mau masuk ke dalam mobil, dia mau mengemudikan mobil, mau terjun ke dalam ada lake di belakang kami, itu di belakang rumah kami. Bapak Ibu, kejadian yang model seperti itu adalah kejadian kehidupan kami sehari-hari. Kami selalu diliputi oleh rasa takut, rasa cemas. Saya berusaha untuk menjaga istri saya. Memangnya bisa bagaimana saya menjaga istri saya? Enggak bisa Bapak Ibu. Paling kuat saya 3 hari atau 4 hari enggak tidur. Hari kelima saya sudah pasti maunya tidur. Karena capek. Dan bagaimana saya bisa menjaga istri saya tersebut? Bapak Ibu, itu kejadian yang memilukan, yang membuat kami itu sangat tertekan. Tetapi Bapak Ibu, tadi yang saya belum ceritakan lagi adalah kira-kira 3 hari setelah istri saya didiagnosa, kami satu keluarga ditangkap oleh sebuah gereja Tuhan. Di situ saya pribadi dimuridkan, saya diperkenalkan dengan firman Tuhan yang begitu banyak. Saya setiap minggu dan hampir setiap hari saya baca firman Tuhan. Secara umum saya
dicekokin oleh firman Tuhan, akhirnya lama-lama saya telan dan saya mengunyah sendiri, saya makin lama makin mengerti. Dulu Bapak Ibu, saya itu cuma tahu Tuhan. Lama-lama saya mulai mengenal Tuhan dengan perjalanan pembelajaran firman Tuhan tersebut. Dan itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu yang menguatkan kami. Firman Tuhan itu yang membuat saya bisa bertahan hidup. Setiap hari dari pagi sampai malam, 2 kali 1 hari, saya selalu membacakan firman Tuhan apapun yang saya sudah belajar di gereja atau dalam pendalaman Alkitab atau dalam Zoom online saat itu karena kami melewati COVID juga ya. Dan itu yang saya kerjakan setiap hari. Dan setelah kami bicarakan, istri saya itu seperti masih belum on begitu ya, masih belum terlalu mengerti. Tapi saya beritakan firman Tuhan. Dan kaset atau maaf bukan kaset, YouTube Premium saya itu saya sampai beli, YouTube Premium itu selama 24 jam di kamar kami itu hanya ada lagu-lagu pujian. Dan itu yang kami kerjakan. Karena ada waktu-waktu di mana saya itu sudah tidak lagi bisa bernafas, rasanya pengen tarik nafas kok kayaknya nggak lega-lega begitu. Kenapa? Tekanannya begitu berat. Saya ini adalah orang yang sangat-sangat tergantung sama, bukan cuma saya, tapi keluarga kami sangat tergantung sama istri saya. Kenapa? Istri saya ini adalah istri saya yang sangat-sangat luar biasa. Dia itu adalah seorang mama, seorang istri, dan seorang anak juga yang sangat luar biasa. Dia tuh bisa semuanya, bisa segala macam. Kehidupan di rumah saya itu semuanya di-take care oleh istri saya. Jadi dia itu ibu dan istri yang serba bisa dan saya sangat tergantung sama dia. Dan saya sangat mencintai dia. Kok ya tiba-tiba seakan-akan mau diambil Tuhan saat itu. Bukan cuman itu, waktu obatnya mulai bekerja. Waktu tiba-tiba Tuhan kasih berkat lewat obat sampai dia bisa makin lama makin baik dalam setiap kondisi. Tapi kok malah dia yang mau mengakhiri hidupnya. Itu yang membuat saya sangat-sangat tertekan. Tetapi tadi saya sudah bilang firman Tuhan itu membuat saya akhirnya lebih mengerti. Saya mau bacakan satu buah ayat dari firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah bisa ditampilkan di sini. Dari Roma 5 ayatnya ketiga sampai keempat. Roma 5 ayatnya yang ketiga dan keempat. Saya coba akan bacakan pelan-pelan buat Bapak dan Ibu. Dikatakan demikian dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sekali lagi, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu nomor 1 menimbulkan ketekunan. Nomor 2, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu nomor 3 menimbulkan pengharapan. Persis seperti tadi yang Pak Yakub tadi katakan pengharapan yang hidup tadi. Meskipun di sini tidak dikatakan pengharapan yang hidup, tapi poinnya adalah kita malah harus bermegah. Saya pada waktu mengetahui firman ini, saya bingung. Kenapa saya menderita, saya malah harus bermegah? Itu kata Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang justru kita harus bermegah. Dan kata Yunani yang dipakai di sini, kata bermegah itu artinya kita itu bangga sampai seorang semua di sekitar kita itu sampai harus tahu bahwa kita itu sedang sengsara. Itu kata bermegah itu artinya seperti itu. Luar biasa ya, saya dalam hati gila banget ya. Kok bisa seperti itu? Saya lagi sengsara, saya lagi tertekan, saya lagi sangat-sangat terhimpit, tapi malah harus bermegah. Disebutkan di situ ada beberapa poin karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan. Ini bukan khotbah tapi saya mau membagikan bahwa justru saya ini itu adalah kesaksian kami. Justru saat saya melihat kesengsaraan itu yang membuat saya bisa bertahan seperti kayak begini. Saya sadar pada waktu saya hidup, saya selama ini hidup pada waktu istri saya sakit, saya merasa hidup kami itu baik-baik sekali. Karir saya baik, kesehatan kami jelas baik, hubungan kami satu keluarga sangat-sangat baik, hubungan istri saya dengan papa mama saya
baiknya luar biasa. Hubungan saya dengan papa mamanya dia sangat luar biasa. Kalau liburan kami itu bersembilan rame-rame, kemana-mana. Papa mama saya, papa mamanya Fani, semuanya rame-rame. Kami itu seakan-akan tidak punya problem. Yang problem adalah saya belum mengenal Tuhan. Itu ternyata saya baru mengerti. Saya belum lahir baru. Saya merasa bahwa saya belum bertobat. Saya cuma tahu Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak, dan pada saat iman saya itu belum seperti itu, ternyata seakan-akan kesengsaraan itu buat saya, itu yang membuat saya menjadi mengerti bahwa saya perlu punya pengharapan tersebut. Dan Bapak Ibu, banyak sekali yang saya mau katakan di sini, waktu saya nggak terlalu banyak ya. Tapi Bapak Ibu, kalau sampai hari ini saya bisa berdiri seperti ini bukti Bapak Ibu bahwa Tuhan itu beserta saya lewat kesengsaraan tadi. Pelan-pelan saya itu dibikin sama Tuhan itu tadi supaya tahan uji. Pada saat sesuatu yang mau dikatakan tahan uji itu artinya apa? Harus lewat sesuatu yang bisa diseleksi, bisa dites. Ada tes yang harus bisa saya lewati. Dan ternyata tes itu saya pikir tidak mungkin bisa saya lewati. Seperti tadi contohnya Pak Yakub tadi dari awal, kalau misalnya main game udah begitu beda sekali itunya skornya, saya pikir udah nggak mau ikutan berperang, sudah tidak akan lagi mau ikutan main game lagi, lebih baik saya selesaikan sekarang saja. Saya bilang aku kalah. Tidak Bapak Ibu, justru lewat kesengsaraan itu dan lewat firman Tuhan, lewat apa yang Tuhan bagikan, itu membuat saya itu akhirnya lama-lama saya mengerti. Ada sesuatu, ada alasan kenapa saya itu harus bertahan hidup. Dan berikutnya, dulu saya bertanya sama Bapak, sama Tuhan, kenapa Tuhan saya harus melewati ini? Kenapa istri saya harus seperti ini? Pertanyaan saya berubah setelah melewati itu semua. Pertanyaan saya sekarang, Tuhan mau apa dengan ini semua? Tuhan mau kami seperti apa? Dan ternyata sekarang kami mengerti, Tuhan mau saya dan Fani makin banyak lagi bermegah untuk kesengsaraan kami. Kenapa? Kami mau sebanyak-banyaknya membagikan bagaimana perjalanan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti, kalau pada saatnya Tuhan bilang sudah cukup, istri saya harus dipanggil Tuhan berikutnya, doakan saya. Seperti Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu yang harus saya bisa katakan. Berat Bapak Ibu, tapi saya tahu. Kalau Tuhan panggil dia, saya akan memuji Tuhan. Kalau Tuhan juga bikin supaya hidupnya makin lama makin lebih baik, juga saya akan puji Tuhan. Dan itu yang menurut saya yang luar biasa. Tuhan mengubah seorang yang tadinya begitu tidak mengenal Tuhan, orang yang biasa-biasa saja, mungkin tidak terlalu mengerti apa itu Tuhan, menjadi seperti kayak sekarang ini. Saya sangat-sangat suka sekali dengan firman Tuhan. Saya itu betul-betul jadi cinta mati sama firman Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Bukan cuma sekedar tulisan dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu istri saya sudah mulai agak-agak lumayan baik dalam tanda kutip. Itu saat itu COVID saya boleh juga pergi ke kantor. Saat itu saya titipkan dia dengan pembantu di rumah. Saya bilang tolong dijaga, dan ada anak saya juga yang pertama yang ada di rumah. Jadi saya pergi ke kantor. Saat itu di Singapura saya hanya boleh pada saat itu dalam 1 minggu cuma boleh 2 hari masuk kantor. Jadi saya pergi ke kantor, kira-kira jam 1 siang tiba-tiba ditelepon sama pembantu saya. Pak, Ibu, kenapa? Saya bilang, Ibu lagi mau bunuh diri. Waduh, saya dari kantor itu nyetir kenceng sekali, nyampe ke rumah,
Dan herannya memang istri saya itu cuma mau nurut sama saya. Kalau misalnya saya ngomong, dia nurut. Somehow seperti itu kira-kira ya. Tapi itu yang terjadi. Kejadian itu Bapak Ibu, kejadian mungkin kedua atau ketiga kali. Sampai terakhir kali pada waktu saya pernah sekali lagi juga ditelepon sama pembantu saya, dikatakan, ibu lagi mau bunuh diri, Pak cepat pulang. Saya juga ngebut lagi dari kantor. Dan saya berdoa, pada saat saya lagi mengebut itu saya dalam hati berdoa. Saya bilang begini, Tuhan terima kasih Tuhan karena rumah saya sama kantor dekat. Habis selesai saya berdoa itu, saya kaget. Kok bisa saya bersyukur? Saat biasanya saya itu tertekan, saya kadang-kadang gak bisa lagi mau berdoa karena saya sangat-sangat tertekan. Air mata saya kering, saya sudah tidak lagi tahu apa yang namanya kata berbahagia. Karena tiap hari tertekan, kok hari itu pada saat genting, kok saya bisa bersyukur. Saat itu saya tahu Tuhan sudah mengubah saya. Tuhan sudah mengubah ratapan saya menjadi tarian. Saya baru tahu ternyata dalam kondisi seperti itu saya bisa bersyukur. Saya bukan malah ngebut ke rumah, saya berhenti ke pinggir, saya nangis. Tuhan, kalau saya yang punya kepala sebegini batunya yang kerasnya, punya hati yang begitu keras, Tuhan bisa ubahkan. Saya bersyukur karena saya yang tahu sendiri Bapak Ibu, saya orang yang sangat keras kepala, yang selalu pakai pikiran saya sendiri. Tuhan sudah ubahkan. Luar biasa perjalanan kehidupan kami, sampai Tuhan juga bisa mengubahkan hati saya. Di saat itu Bapak Ibu, saya makin percaya sekali lagi bahwa yang namanya firman Tuhan, yang namanya Alkitab kita itu adalah firman Tuhan yang hidup. Dan itu yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Bapak Ibu, bagi semua Bapak Ibu sekalian yang juga mengalami penderitaan atau juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tadi kata Pak Tri, ekspektasinya salah. Ekspektasinya bukan sesuatu yang seharusnya seperti kayak kenyataan. Bapak Ibu jangan khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Dan rajin-rajinlah belajar firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan itu, ini buktinya Bapak Ibu. Sampai hari ini, dua anak saya yang kedua, yang pertama dan kedua, mereka itu semuanya baik-baik saja. Dua-duanya sedang ada di Australia, sedang studi. Yang terakhir masih sama saya dan tiga anak saya, satu keluarga kami baik-baik saja. Penyakit istri saya masih ada, tapi kami baik-baik saja. Kenapa? Karena kami punya pengharapan. Dan kami pelan-pelan kami mengerti, kelihatannya Tuhan memampukan kami untuk bisa tahan uji. Dan Tuhan memampukan saya untuk bisa melewati itu semua. Satu keluarga seperti itu. Maka daripada itu saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya bersyukur pada Tuhan dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan takut. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang tidak mengenakan, yang sangat mengerikan sekali, jangan takut. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.